Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang standing order, delegasi, dan kolaborasi dalam keperawatan. Jadi bagaimana itu bisa dikerjakan di keperawatan, apalagi dalam manajemen. Ya. Jadi kita ketika belajar manajemen keperawatan, kita tidak hanya belajar terkait metode asuhan keperawatan profesional. Jadi masih banyak yang lain. Salah satunya yaitu terkait standing order, delegasi, dan kolaborasi dalam perawatan ya. Ini untuk latar belakang ya. Jadi latar belakangnya di sini kita melihat dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 ya, terkait tugas dan wewenang. Kalau di sini dilihat dari pasal 29, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, pembimbing dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Ya, ini yang saya berikan zona merah ya. Jadi pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Nah, ini ada hubungannya dengan standing order, delegasi ataupun kolaborasi nanti ya. Terus untuk yang ayat 2 di sini ya, tugas bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri ya. Jika bersama nanti ada namanya kolaborasi nanti ya. Untuk yang ayat 3, pelaksanaan tugas perawat bagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan secara tanggung jawab KTP. Ya, jelas di sini ya. Kita beranjak ke pasal selanjutnya di sini. Ya, ini yang pasal 30 nanti Nestino saja ya, harus kalian pahami bahasanya kita ketika ingin melakukan tindakan kolaboratif atau apapun itu, ingat bahasanya kita memiliki tugas independen sendiri atau tugas yang mandiri di sini. Apa itu ya? Proses perawatan. Ya, dari pengajian perawatan sampai dengan evaluasi hasil tindakan perawatan ya, ini ya poin A sampai poin E di sini ya. Untuk poin F yaitu melakukan rujukan, itu boleh terjadi juga jika memang tidak bisa ditata laksanai. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, ini juga boleh ya. Walaupun semisal tindakannya itu merupakan tindakan medis di sini, jadi boleh saja dilakukan di sini ya ketika itu keadaan gawat darurat. Memberikan konsultasi keperawatan dengan berkolaborasi dengan dokter, bisa di sini ya. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan memberikan atau melakukan penata laksanaan pemberian obat pada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas atau obat bebas terbatas di sini ya. Jadi boleh memberikan obat ya kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau atau ya obat bebas dan obat bebas terbatas. Jadi boleh-boleh saja di sini ya. Untuk ayat 2 di sini ya, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di sini ya, dalam upaya kesehatan masyarakat di sini ya, perawat memiliki wewenang. Nah, ini sini ada poin A sampai dengan poin M di sini. Silahkan nanti bisa dibaca lagi terkait pasal 30, di mana bisa mengkaji, melakukan masalah, menemukan kasus, menjalankan tindakan perawatan, sampai mengelola kasus, sampai dengan melaksanakan perawatan komplementer atau alternatifnya juga boleh di sini ya. Jadi ini ada ilmunya juga, jadi bisa saja dilakukan di sini. Untuk pasal 32 ya nanti ya, untuk pelaksanaan misalkan pelimpahan wewenang ya, ya pelimpahan wewenang di sini nanti terkait delegasi, kolaborasi juga nanti ya. Dalam pasal 29 ya, dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat sini ya. Poin E nanti ya, perawat untuk melakukan suatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Misalnya ada di apa ya, delegasikan untuk memasukkan obat. Ya, di sini ada tertulis nanti medis ya. Terus pilihan wewenang dimasukkan kepada ayat 1 dilakukan secara delegatif ya, delegasi ini atau mandat ya, didelegasikan atau dimandatkan nanti. Terus pelimpahan wewenang secara delegasi berarti untuk melakukan suatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis pada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab di sini ya. Jadi harus ada hitam di atas putih, dalam arti ada dokumentasinya. Terus pelimpahan wewenang di sini secara delegatif sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi yang terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan.
Untuk pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis pada perawat untuk melakukan tindakan medis di bawah pengawasan. Jelas ya. Untuk tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud ayat 5 berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Jadi tanggung jawabnya tetap pada pemberi pelimpahan wewenang. Ya, dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, di sini perawat berwenang untuk melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya, dan atas pelimpahan wewenang melakukan tindakan medis di bawah pengawasan pelimpahan wewenang juga, dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program kita. Untuk pasal 33 juga di sini ya melanjutkan terkait pelimpahan wewenang tadi ya, dalam keadaan terbatas ya, misalnya merupakan penugasan pemerintah untuk di wilayah yang tidak ada tenaga medis lainnya seperti dokter dan sebagainya di sini, atau kefarmasian, jadi boleh memberikan obat atau dengan resep di sini ya, dengan sesuai dengan kompetensinya. Karena tidak ada tenaga medis atau tenaga kefarmasian, perawat bertugas sebagai dimaksudkan dengan ayat 1, yaitu boleh bisa ditetapkan sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan setempat. Untuk pelaksanaan tugas pada keadaan terbatas tertentu, sebagaimana dimaksud dengan ayat A di sini dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi perawat. Dilihat kompetensi perawatnya juga di sini. Setelah melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan itu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, perawat berwenang melakukan pengobatan untuk penyakit umum, rujuk pasien, dan melakukan pelayanan kefarmasian atau memberikan obat di sini. Ini ketentuan untuk pasal 34, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang perawat diatur dengan Permen. Ya, jadi peraturan Menteri Kesehatan nanti ya. Untuk pasal 35 nanti bisa dibaca ya, darurat ya, berikan pertolongan pertama, dapat melakukan tindakan medis dan sebagainya, yang penting sesuai kompetensinya. Asal dalam keadaan darurat jadi aman-aman saja nanti ya. Ini ketika kita bahas terkait skema kerangka kerja kompetensi perawat ya. Jadi menurut PPNI di sini, jadi kita setelah perawat profesional ya yang harus etis, legal, atau budaya juga di sini. Ya, jadi kita harus paham bagaimana kita harus memiliki akuntabilitas, memiliki legalitas, memiliki etis dan budaya juga. Apalagi terkait budaya kita harus tahu ya di mana kita berdiri, disitulah lah kita junjung. Jadi intinya ya kita di mana kita berada ya di situ aturan ataupun misalnya ada terkait aturan budaya, jadi kita harus paham itu. Kalau kita ngomong tentang prinsip asalan keperawatan sudah jelas ya, dari dulu kita memiliki proses dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Di sini ada namanya mekanisme hubungan komunikasi terapeutik, sudah kalian pelajari ya. Untuk kepemimpinan dan manajemen, di sini ada kepelayanan kesehatan interpersonal, keselamatan lingkungan, delegasi dan supervisi. Nah, di sini yang kita pelajari. Di sini masuk dalam kepemimpinan dan manajemen. Apa itu pendelegasian? Kan supervisi. Sehingga harapannya dapat mengembangkan kualitas personal ataupun profesional ya, yaitu pengembangan profesi, meningkatkan kualitas, dan juga bisa pendidikan berlanjut. Jadi bisa lanjutkan pendidikan nanti ya. Ini terkait peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 1438 tentang standar pelayanan kedokteran, atau di sini dikatakan standar prosedur operasional yang selanjutnya disingkat oleh SPO. Di sini dikatakan suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi di sini ya. Bagaimana dan apa itu standar prosedur operasional di sini? Dari pasal 10 sesuai dengan Permenkes itu ya, pimpinan fasilitas kesehatan wajib memperkarsai tuntutan SPO ya. Di sini misalnya direktur rumah sakit atau misalnya kepala bidang layanan medis dan sebagainya itu ya. Setelah itu peraturan ya harus dijadikan suatu acuan nanti. KNPK-nya harus dijadikan suatu acuan pada penyusunan SPO di sini, fasilitas layanan kesehatan, dan SPO-nya harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tentunya.
SPO di sini disusun dalam bentuk panduan praktik klinis atau clinical practice guidelines yang dapat dilengkapi dengan aturan alur klinis clinical PP. Yang mana di sini juga dilengkapi algoritma, protokol, prosedur atau yang dikatakan di sini standing order. Nah, ini ya nanti ada hubungannya dengan standing order yang aku paham. Terus apa itu standing order? Yaitu merupakan tindakan tim medis atau dokter yang bisa dilakukan oleh para medis atas izin dan kondisi yang diperbolehkan seperti tadi yang dibahas dari undang-undang keperawatan, undang-undang kedokteran ataupun dengan Permenkes ya. Terus permintaan atau peraturan atau prosedur yang disiapkan oleh dokter atau disetujui oleh dokter atau staf medis ya dari institusi atau rumah sakit kepada pasien yang telah diperiksa dan dievaluasi oleh dokter dan yang digunakan sebagai panduan dalam persiapan dan pelaksanaan prosedur medis atau bedah ataupun keduanya. Jadi intinya sudah dibikinkan aturan tersendiri. Ketika dokter A tidak ada, bisa dilakukan oleh dokter B. Ketika dokter B tidak ada, bisa dilakukan oleh staf medis yang mana. Sehingga itu sudah otomatis nanti. Ya, jadi itu yang dikatakan standing order. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan perintah atau standing order di sini, yaitu seorang praktisi profesional dalam bidangnya, istilahnya sudah memiliki kompetensi nanti. Seorang praktisi profesional yang diizinkan untuk memasok dan memberikan obat, semisal di sini membutuhkan untuk pemberian obat, yang jelas dalam pengawasan yang berwenang. Praktisi profesional yang menjalankan kontrol manajerial atas seorang praktisi atau orang yang diizinkan untuk memasok atau mengelola obat. Ya, tetap dalam kontrol dan pengawasan juga di sini. Praktisi profesional yang diberikan wewenang dan oleh sekelompok praktisi atau sekelompok individu untuk diizinkan memasok atau mengelola obat berdasarkan perintah mewakili ya. Jadi intinya ada dasarnya nanti di sini ya. Terus dalam aturan melaksanakan standing order di sini ya. Jadi tata tertib dalam standing order dijelaskan ya. Jadi SPO-nya harus jelas jadi yang seperti yang dibahas sebelumnya ya. Terus keadaan di mana standing order dapat dilaksanakan ya. Misalnya seorang paramedis atau perawat yang dalam keadaan emergensi tapi tidak dapat dokter atau tim medis, sehingga di SPO-nya udah jelas ketika tidak ada dokter A, dokter B, kalau ada dokter B, staf paramedis, staf paramedis terdiri dari perawat, misalnya perawat seperti apa itu udah jelas nanti. Paramedis atau perawat profesional yang mampu mengelola dan melaksanakan perintah ya, jadi yang memiliki kompetensi yang jelas dan memiliki syarat khusus atau kompetensi dalam melaksanakan standing order, misalkan dalam memberikan obat ya. Ini contoh terkait statement polisi standing order ya. Sini ya, jadi komponen dari standing order seperti SPO-nya itu sudah jelas ya, kondisi dan situasinya harus jelas ya. Jadi asesmen, kriteria asesmen jelas, subjektifnya jelas, objektifnya jelas, terus plan of care-nya seperti medical treatment-nya jelas juga, terus nursing action-nya jelas, follow up-nya juga jelas, sehingga kriterianya nanti udah jelas. Nanti yang mana kalau misalnya ingin melakukan standing order sudah jelas urutannya. Sehingga kalau tidak ada A otomatis B, tidak ada B otomatis C. Nanti jangan lupa terkait ini ya, dokumentasi ya, date ya atau tanggal ditulis ya, atau review terakhir ditulis juga, dan jangan lupa diberikan tanda tangan ya, itu juga harus jelas di sini ya. Selanjutnya kolaborasi ya, kalau tadi kita sempat bahas kolaborasi seperti apa itu kolaborasi di sini ya, bagaimana di area di zaman sekarang yaitu patient center care, yang mana di sini pusatnya adalah pasien ya. Di sini ada dokter penanggung jawab pasien, ada perawat, psikolog, apoteker, ahli gizi, terapis dan sebagainya. Jadi intinya kolaborasi bagaimana semua tim yang ada di sekitar pasien ini saling mendukung untuk kesembuhan pasien. Dikatakan interprofesional kolaborasi. Ya, di sini nakes ya, atau pemberi profesional pemberi asuhan di sini yang terdiri dari tim yang sudah profesional ya, dalam arti di sini di dokter, perawat, ya, apoteker, dan jelas di sini ya. Sehingga itu berkolaborasi untuk meningkatkan derajat kesehatan dari klien. Proses asuhan pasien patient care di sini atau asesmen pasien di sini dilakukan dari screening sudah jelas, informasi jelas, dianalisis, baru diplankan rencananya seperti apa, untuk pelayanan seperti apa, sehingga implementasi pelayanan itu sesuai nanti.
sesuai seperti ini, membutuhkan dokter seperti apa, ini membutuhkan perawatnya seperti apa, ini harus sudah jelas, sehingga dokternya itu seperti misalnya dokter, oh ini butuh spesialis penyakit dalam, ya wis DPJP-nya spesialis penyakit dalam. Oh ini butuh perawat yang memiliki keterampilan rawat luka, ya wis kita berikan profesional langsung pada perawat yang memiliki potensi yang rawat luka. Jadi sudah jelas terkait pemberian pelayanan profesional asuhan berarti di sini ya. Kalau kita ngomong standar akreditasi rumah sakit di sini ya, yaitu di sini pasien center care di sini antara nakes memberi asuhan pasien dengan asuhan pada pasien dan pasiennya itu adalah menjadi satu, sehingga di sini dikatakan interdisciplinary team atau kolaborasi interprofesional, karena nakes memberi asuhan itu pada pasien itu ada banyak, asuhan pasien juga ada banyak, ada asuhan medis, asuhan keperawatan dan sebagainya, sehingga pasien juga membutuhkan ini, memberi dan menerima, give and take, sehingga ada namanya interdisciplinary ya, kolaborasi di sini ya. Seperti apa tuh interprofessionality atau kolaborasi interprofesional, yaitu bila beragam tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja bersama dalam menangani pasien, keluarga, pengasuh serta komunitas di sini ya. Terus tidak lagi cukup bagi para nakes memberi asuhan layanan di sini hanya untuk sekedar profesional. Dalam iklim global sekarang, tenaga kesehatan juga dituntut menjadi interprofesional. Jadi harus paham dengan tupoksi dari tim ya, jadi sehingga saling berkolaborasi di sini ya. Ya, seperti apa sih kompetensi profesional ya? Penampilan tingkah laku dari suatu kumpulan terintegrasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang menggambarkan ranah karya suatu profesi kesehatan yang spesifik diterapkan dalam konteks asuhan yang spesifik. Kolaborasi interprofesional juga bila beragam tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja sama menangani pasien, keluarga, dan pengasuh serta area komunitas. Untuk kompetensi interprofesional nih ya, jadi bisa tingkah laku suatu kumpulan terintegrasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap di kerjasama untuk menangani dari pasien, keluarga ataupun komunitas. Berikutnya elemen penting dalam kolaborasi, ada komunikasi yang efektif, lingkungan yang mendukung, memiliki peran dan tugas yang jelas, saling menghormati, bertanggung jawab, paham akan tugas dan tupoksi masing-masing, serta adanya evaluasi yang jelas dan terdokumentasi, sehingga itu aspek legalnya itu ada. Ya, jadi itu yang paling penting dalam kolaborasi. Dalam mendelegasikan di sini ya, dimana melakukan penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain, didelegasikan orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai pelimpahan suatu tugas kepada seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi atau institusi di sini. Ini kan delegasi, memberikan mandat delegasi ya di sini. Ada 4 komponen dalam pendelegasian, yaitu perawatan klien yang utama, akuntabilitas dan bertanggung jawab, kerjasama dan otoritas yang tepat, itu yang harus ada dalam pendelegasian. Delegasi dikatakan efektif jika memiliki tujuan yang spesifik, ada target waktunya, dan merupakan pelaksanaan dari intervensi keperawatan. Ya, jadi perawat memberikan intervensi keperawatan dan didelegasikan kepada perawat itu efektif. Nah, jadi lebih cenderung ke satu profesi di sini ya. Cara pendelegasian yaitu menyeleksi susunan tugas yang akan didelegasikan, harus tahu ya mana-mana saja yang boleh didelegasikan. Terus diseleksi juga orang yang tepat yang boleh didelegasikan, memberikan arahan dan motivasi yang tepat, dan melakukan supervisi yang tepat juga. Jadi setelah didelegasikan nggak langsung ditinggal ya, harus ada namanya supervisi. Tempat dan waktu pendelegasian di sini bisa berupa tugas rutinitas, tugas yang tidak mencukupi waktunya, bisa terkait penyelesaian masalah, atau bisa juga peningkatan kemampuan. Nah, jadi misalnya berikan seperti tentir ya, di saya sudah sering melakukan rawat luka, saya berikan delegasi rawat luka pada perawat yang baru, boleh. Atau mengakhiri delegasi yang tidak diperlukan, ya itu juga bisa ya, didelegasikan ke yang lain. Berikut yang tidak boleh dilakukan dalam delegasi yaitu aktivitas yang memerlukan pengkajian dan keputusan. Nah, di adanya keputusan itu jangan kalau bisa, atau pengajian fisik, psikologi, sosial yang memerlukan keputusan rujukan. Nah, ini juga tidak boleh memiliki keputusan rujukan di sini ya.
atau juga penyusunan dan evaluasi rencana keperawatan. Jadi nggak boleh didelegasikan, itu adalah tugasnya tim. Misalnya ketua tim ya harus tim, nggak boleh didelegasikan kepada perawat pelaksana. Berikutnya kesalahan atau ketidakefektifan dalam pendelegasian banyak sekali di sini ya. Ada yang under delegasi ya, atau delegasi yang sedikit ya, sedikit ya, jadi sehingga tidak uh, bebas juga, atau ada yang over malahan, delegasi yang berlebihan juga tidak efektif di sini, atau improper delegasi, delegasi yang tidak tepat ya, tidak sesuai pada orangnya ya, jadi delegasikan orangnya tidak mampu. Baik, saya rasa itu terkait materi standing order, delegasi dan kolaborasi di sini, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.